jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau ke tidak, oh mau ke tidak, jangan sampai setan berpihak. Beta dinding Farban, beta nikah dinda bulan depan. Masalah budget itu gampang, lagu babunyi tong badendang. Enak, play song lagu disco dong. Mau pesta di kota atau di kampung tong. Yakin ada jadi takdir, amin ada yang terakhir dong. Tong nikah hari kan minggu tong PI, Selasa lanjut Paris, money menipis, terguling-guling. Adekku cantik, pipi congkai tang manis, kakak sulapis, cinta di belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kodeng sabarang jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak, kau cinta kah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak, oh mau kah tidak, jangan sampai setan berpihak. Pusada, pakai pesta pusada, rap rap rap. Pusada, pakai joget pusada, rap rap rap. Pusada, rap 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 rap. Pusada, pakai joget pusada, rap rap rap. Pusada, pakai pesta pusada, rap rap rap. Pusada, pakai joget pusada, rap rap rap. Pusada, rap 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 rap. Pusada, pakai joget pusada, rap rap rap. Pusada, pakai pesta pusada, rap rap rap. Jangan tanya yang manis itu dari mana, buah manggis pun kalah manis dengan kita. Ubur-ubur ikan lele, orang timur pun manis le. Soal senyum paling oke, aduh jangan kau pilih. Ubur-ubur ikan lele, soal manis jangan kau pilih. Ganteng cantik juga oke, cuma ada di timur. Dia Sulawesi, kalau ini di NTT, kalau beta dan Maluku, ada juga Papua. Mendengar orang cerita, orang timur tuh penuh cinta. Di timur banyak cerita, dengan beta lu deng kita. Bahasa lagi, deng dia juga. Ubur-ubur ikan lele, orang timur pun manis le. Soal senyum paling oke, aduh jangan kau pilih. Ubur-ubur ikan lele, soal manis jangan kau pilih. Ganteng cantik juga oke, cuma ada di timur. Yang produk timur itu pasti buat orang tersanjung. Senyum manis kakak terlena, anak masjid atau gereja. Kalau cocok bawa pi di rumah, minta izin restu keluarga. Ampar-ampar pisang, pisangnya dibagi dua. Ganteng cantik manis ada di timur ketua. Ubur-ubur ikan lele, orang timur pun manis le. Soal senyum paling oke, aduh jangan kau pilih. Ubur-ubur ikan lele, soal manis jangan kau pilih. Ganteng cantik juga oke, cuma
Yeah, kalau soal badan sah, nona manis ini paling asik ya. Apalagi dorang patah pinggang mama yai, cangkep pele sampai pagi, lupa pulang rumah. Oke, ope kasih tambah naik, lagu patah-patah bikin kasih naik. Ke kiri manis ke kanan sayang Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Nona Ambon pizza-pizza, nona NTT lincah-lincah, macam Papua garis tanah, ini rakatmu acara. Nona putar lagu Jamila, aduh dobel dengan senia tambah deng, dan nona Melanesia. Nona pu goyang pizza-pizza, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Pandang pertama liar nona langsung suka, nona salting setuju abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly, datang dalam mimpi nona manis like. Nona setuju setelan cuek aduhai, kalau nona suka jangan buang muka, jangan setelan cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja, jangan pura-pura, abang sutarima asal ada nona bicara. Stay setelan cuek baru malu, aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Suka jangan buang muka, jangan setelan cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja jangan pura-pura, abang sutarima asal ada nona bicara. Stay setelan cuek baru malu, aduh adik ini mau juga abang yang rayu.
setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Pandang pertama dia nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama bu pupus senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi nona manis like. Nona statue setelan cuek aduhai. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Dua mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Yang punya kakak cakep pun nama. Barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kuku mama. Ternyata ada nona kuku nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Gaya semakin beda, bir merah-merah. Aduh mama, mama ini siapa punya anak? Masih kecil-kecil, sekarang balik Jawa makin cantik. Kau perfect sekali, asli bidadari jatuh dari langit. Jadi dengar kekas tu pemabok, seperti kakak dia di pujodoh. Sumpah ni jasok dah ibang bodoh. Lihat nona makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada
jatuh kakak tak bola balik lihat ade nonai semakin menyalai kakak hati susah ade bikin kakak mete tidur malam bola balik sejak kakak lihat ade aduh Tuhan ampuni ade bikin kakak mete tidur malam bola balik sejak kakak lihat ade aduh Tuhan ampuni. Ekspresi wajahmu penuh arti, lekat rasa hatiku, lekat rasa hatiku. Nona manis, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nona manis, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Daripada ku simpan jadi rindu, lebih baik kau tahu yang ku mau. Memang ku suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Tak usah ragu-ragu, nona manis. Kalau tidak setuju dalam hati, aku juga tak marah, asal kamu terus terang. Tak mengapa kalau memang tak suka. Kamu tersenyum
sayang. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung di acara free session webinar dengan tema bedah sengketa pajak, salah pasal penerapan sanksi. Pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 bersama saya Atika Ulfa selaku moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam acara webinar kali ini, di mana kita dapat mendengarkan pemaparan dan sharing pengalaman dari narasumber kita, yaitu Bapak Sempurna Bahri, dan di mana beliau adalah seorang konsultan pajak dan akuntan publik yang berkantor di kota Jakarta dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kepada Bapak Sempurna Bahri, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar suara saya? Kedengaran, Pak. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu yang hadir. Ya, sesuai dengan agenda yang kita lakukan setiap minggu di hari Jumat ya. Ini jadi biasanya kita mengadakan ini jam 2 dari jam 2 sampai jam 3 atau jam 4 untuk membedah kasus-kasus yang terjadi ya, kasus-kasus perpajakan yang terjadi sehingga kita memahami bahwa ada ada eh, kesempatan bagi kita untuk memperjuangkan setiap SKP atau STP ya, ketetapan yang ditetapkan oleh DJP, dan ada peluang itu nanti bisa dibatalkan ya. Jadi yang hari ini topiknya adalah penerbitan SKP yang seharusnya menggunakan pasal 13 ayat 2 ya, dengan sanksi 2% per bulan, ternyata dikenakan pasal 17 ya, dengan sanksi 100%. Jadi kalau pasal 17 itu yang terkait dengan pengembalian pendahuluan dan wajib pajak patuh ya, ternyata ini setelah diuji ya di pengadilan pajak, ternyata hakimnya menganggap bahwa itu harusnya menggunakan pasal 13. Jadi tujuannya ya supaya kita tahu kalau kita menerima putusan atau ketetapan itu, kita harus baca betul-betul apakah pasal atau aturan yang digunakan udah sesuai dengan yang seharusnya. Jadi jangan diterima saja. Inilah yang kita buka mata para wajib pajak. Ada hak yang kita bisa lakukan. Terima kasih para senior juga hadir di sini ya. Ini yang mendaftar 70 mungkin karena masih apa ya, masih liburan, dilupa kali ya. Tadi kita udah email semua. Baiklah, akan saya buka bahannya. Next. Judulnya adalah salah pasal penerapan sanksi. Harusnya menggunakan pasal 13, ternyata digunakan pasal 17. Ternyata hakim sesuai dengan penggugat ya. Penerapannya harus menggunakan pasal 13. Next. Ya. Sekarang kita lihat dulu setiap kita hadir kita akan lihat seperti apa kondisi 2024 sengketa yang ada di pengadilan pajak. Ya. Untuk banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan dari Kanwil. Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak ini sesuai dengan Undang-Undang PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, sedangkan terhadap keputusan lain di luar Undang-Undang PPSP jangka waktunya adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan digugat. Bagaimana terkait dengan pembayaran? Banding menunda pembayaran ketetapan pajak atau SKP hanya yang harus dibayar pada saat
sebelum mengajukan keberatan dibayar sejumlah yang disetujui pada saat pembahasan akhir sebelum terbitnya SKP. Gugatan tidak menunda penagihan pajak. Jadi juru sita tetap jalan, juru tagihnya ya. Terkait sanksi putusan, banding itu ada sanksi kenaikan 60% dari jumlah SKP yang belum dibayar. Ya. Sedangkan gugatan tidak ada sanksi. Next. Statistik sengketa yang ditangani DJP selama 2024 terkait permohonan keberatan dan permohonan non keberatan ini ada hampir 400.000 ya. Jadi ini peluang bagi Bapak Ibu yang konsultan pajak atau praktisi perpajakan untuk membantu wajib pajak. Sedangkan total SP2DK hampir 600.000 terbit di tahun 2024. Jumlah pemeriksaan sekitar hampir 40.000. Next. Ini jumlah putusan pengadilan pajak selama tahun 2024. Untuk banding yang ditangani DJP hampir 12.000, 11.477. Sedangkan gugatan 2.500, totalnya hampir 14.000 semua ya. Dengan tingkat kemenangan DJP untuk banding ini di sekitar 36%. Artinya wajib pajak atau pemohon banding, pemohon gugatan menang 64%. Sedangkan untuk gugatan tingkat kemenangan DJP lebih tinggi, hampir 41% ya. Tingkat kekalahannya hampir 20%. Jadi banyak yang kalah penggugat ya. Kalau banding yang banyak yang menang pemohon banding atau wajib pajak. Next. Apa yang sengketa pajak menurut laporan keuangan DJP? Jadi DJP ini tiap tahun mengeluarkan laporan kinerja ya dan laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari apa saja pekerjaan DJP selama 1 tahun dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Jadi keberatan terdiri dari keberatan terhadap PPH, PPN, PBB ya, pajak bumi dan bangunan, NEK. Ada yang non keberatan permohonan seperti pembetulan sesuai pasal 16. Jadi ketetapannya ada yang salah, diminta betulkan. Ini pembetulan ini bisa dari DJP sendiri atau pengajuan oleh wajib pajak. Ada juga pengurangan atau penghapusan sanksi menggunakan pasal 36 ayat 1A. Ada pengurangan dan pembatalan ya. SKP yang tidak benar ini 36 ayat 1B. Ada yang D pengurangan atau pembatalan STP. Jadi yang D ini STP ya. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP atau tidak ada pernah undangan pembahasan ya sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D. Yang F dan G itu 2 terkait PBB, pengurangan pajak bumi dan bangunan pokoknya, sedangkan G pengurangan denda administrasi PBB. Next. Sedangkan banding atau gugatan ini diatur di pasal 23 ayat 2 dan pasal 27 Undang-Undang KUP serta Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sedangkan peninjauan kembali diatur di Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Next. Apa upaya hukum atas kita keberatan atau keberatan atas produk hukum berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKP nihil, STP, dan SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB. Ya. Nah, bagaimana nilai sengketa dan jumlah sengketa masing-masing? Jumlah ketetapan pajak, keputusan diajukan keberatan, non keberatan, seperti pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan batalan, banding gugatan dan PK, yang belum diputus per 31 Desember 2024 adalah
144 ribuan ketetapan pajak dengan nilai nominal 148 triliun dan 1 miliar US dollar. Ini ada yang SKPKB kurang bayar sebanyak 117 triliunan dan 997 juta US dollar. Atas SKP lebih bayar sebanyak 3.487 berkas dengan nilai nominal 31 triliun dan 654 juta US dollar. Atas SKP nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.791 berkas. Next. Sedangkan tunggakan sengketa pajak yang terjadi, ya, jumlah sengketa non keberatan ya per 31 Desember tunggakan 108.000 berkas dengan nilai nominal 8 triliunan dan 15 jutaan US dollar non keberatan. Jumlah sengketa keberatan 10 ribuan berkas dengan nilai nominal 41 triliunan rupiah dan 461 juta US dollar. Sedangkan jumlah sengketa banding dan gugatan yang masih menunggak 15.245 berkas dengan nilai nominal 79 triliunan dan 984 juta US dollar. Jumlah sengketa PK yang masih ada menunggak di Mahkamah Agung ada 10.708 berkas dengan nilai nominal 19,9 triliun dan 189 jutaan US dollar. Next. Next. Next saja. Next, Mbak. Nah, di mana tempat sidang pengadilan pajak? Ya, jadi tempat sidang ada di Jakarta sekaligus kantor pengadilan pajak ada di Jalan Hayam Wuruk nomor 7. Sedangkan di Yogyakarta dan Surabaya ada sidang jauhnya. Jadi untuk apa kan yang terkait sengketa untuk wilayah Jawa Tengah dan Jogja termasuk DJP dan Bea Cukai. Sedangkan Surabaya ini yang terkait dengan Surabaya, Bali dan Nusra. Di sini sidangnya, ya. Di sini nggak ada kantor pengadilan pajak, yang ada cuma tempat sidang. Next. Apakah wajib pajak harus hadir di sidang pengadilan pajak? Yang seharusnya memang harus hadir, tetapi wajib pajak bisa dikuasakan kepada kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak ya, yang punya kartu izin ya. Jadi wajib pajak tidak hadir misalnya jauh gitu ya, biayanya besar atau jauh, belum lagi biaya penginapan dan segala macam bolak-balik kan. Nah, ini bisa diwakilkan kepada kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak. Next. Pemenuhan ketentuan formal nggak usah ya, Bapak Ibu, nanti dibaca aja bahannya. Next. Kita masuk ke sengketanya aja ya. Next. Jadi yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa tergugat atau DJP menggunakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari pokok sanksinya sesuai pasal 17C ayat 5 Undang-Undang KUP. Penggugat atau wajib pajak tidak setuju dengan pengenaan sanksi administrasi tergugat, di mana seharusnya sanksi administrasi yang dikenakan adalah bunga 2% per bulan sesuai pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Jadi Bapak Ibu kalau menerima SKP jangan diterima saja, pelajari dulu ini pasalnya benar enggak ya, pengenaan sanksinya benar atau enggak. Baca undang-undang, buku undang-undang.
ya supaya jangan kelewatan nanti diajukan keberatan kita salah misalnya ya atau dibayar gitu ya padahal kita dirugikan. Karena kan beda nih. Ya kalau 2% berarti kan maksimal 24 bulan kan harusnya 48% cuma. Sedangkan yang dikenakan adalah 100%. Next. Apa dalil, alasan, dan bukti yang disampaikan penggugat bahwa atas hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan, tergugat menerbitkan produk hukum berupa SKP PPN nomor 0116 tanggal 2 masa pajak Juni senilai 127.548.400 dengan perhitungan ini nggak jelas ya. Nanti ada nomor putusannya silakan dicari saja. Next. Ini terdiri dari pokok dan sanksi ya. Next. Ini nggak jelas ya. Jadi menurut SKP tergugat 127, menurut penggugat harusnya sekitar 90 juta. Jadi ada beda selisih 36 jutaan. Bahwa berdasarkan pasal 16 tentang KUP yang menyatakan bahwa apabila terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam SKP seperti salah ketik, salah dalam jumlah, salah penerapan tarif, DJP secara jabatan atau atas dapat membetulkan SKP yang salah atau keliru. Pengertian membetulkan dalam ayat ini bisa berarti menambah atau mengurangkan atau menghapuskan tergantung pada sifat kesalahan atau kekeliruannya. Next. Ini nanti dibaca aja Bapak Ibu ya, ini tidak usah dijelaskan. Ini diatur di nomor 19, dapat pembetulan atas SKP. Setiap putusan ini bisa dibetulkan. Next. Bahwa penggugat telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Jadi kalau berisiko rendah itu bisa diberikan pengembalian pendahuluan PPN. Berdasarkan keputusan DJP nomor ini tanggal 30 tentang penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Ada berisiko rendah, ada yang patuh ya. 5. Bahwa SPT PPN masa Juni yang dilaporkan penggugat tanggal menyatakan lebih bayar senilai 1,2 miliar. Lebih bayar tersebut telah dikembalikan dengan prosedur pengembalian pendahuluan sesuai pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tentang PPN dengan menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayar. Ini diatur di pasal 9 Undang-Undang PPN yang menyatakan pengembalian pendahuluan. Next. Di pasal 9 ayat 4E, DJP dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha kena pajak yang mendapatkan pengembalian pendahuluan dan menerbitkan SKP setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana ini DJP menerbitkan SKP kurang bayar, ya ini 4E-nya di atas, ini 4F ya. Menerbitkan SKP kurang bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi berupa bunga sebagaimana dimaksud di pasal 13. Harusnya dipakainya yang ini. Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan di atas, apabila atas lebih bayar dikembalikan kepada PKP dengan pasal 9 ayat 4 undang dengan pengembalian pendahuluan, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, tergugat menerbitkan SKP kurang bayar, maka sanksi administrasi yang seharusnya dikenakan kepada penggugat adalah berupa bunga 2% per bulan sesuai pasal 13 ayat 2 Undang-Undang berlaku. Bukannya berupa kenaikan 100% sesuai pasal 17C ayat 5. Ini yang masalahnya ya. Jadi DJP-nya menerbitkan sesuai pasal 17 sanksinya. Next. Apa tuntutan penggugat atau petitum? Jadi kalau di apa di gugatan itu ada namanya dalil, posita dan petitum. Petitum ini apa yang kita minta. Jadi hakim berpedoman kepada permintaan kita, gitu ya. Bahwa penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar gugatan ini dapat diterima
dan dikabulkan sehingga nilai jumlah PPN yang masih harus dibayar pada SKPKB ini menjadi 90 jutaan sesuai dengan pasal 13 ayat 2. Hal ini semata-mata demi memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Nek, nah, tergugat apa dasarnya mereka menerbitkan menggunakan pasal tadi? Bahwa berdasarkan PMK 11 diatur pasal 2 ayat 2, DJP atas permohonan wajib pajak atau karena jabatan dapat membetulkan SKP ini ya, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. Ruang lingkup pembetulan bisa salah tulis, salah hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Next. Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, nomor SKP, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, tanggal jatuh tempo. Kesalahan tulisan lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang. Ini beda ya. Kalau ini mempengaruhi pajak terutang, berarti ada sengketa di dalamnya. Pasal 3 ayat 3, kesalahan hitung meliputi kesalahan yang berasal dari penjumlahan, atau pengurangan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan, atau kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan SKP, STP, surat keputusan terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding atau putusan PK. Pasal 3 ayat 4, kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undang dimaksud pada ayat 1 huruf C berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase norma, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan PTKP, kekeliruan perhitungan jumlah pajak penghasilan daun jalan atau kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Next. Pembetulan atas kesalahan keliruan dimaksud yang terkait dengan pengkreditan pajak masuk dalam PPN hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan besarnya pajak masukan yang menjadi kredit pajak dan pajak masukan tersebut tidak mengandung sengketa. Ini kata-kata yang paling penting antar fiskus dan wajib pajak. Bahwa sanksi administrasi berkaitan dengan pengkreditan pajak dalam PPN masa pajak Juni di mana terdapat sengketa atas hal ini. Ketentuan pasal 3 ayat 5 mengatur bahwa pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan terkait dengan pengkreditan masukan dalam PPN tidak dapat dilakukan apabila pajak masukan tersebut mengandung sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Dan bahwa pemohon banding telah melakukan upaya hukum atas KP dengan kronologi, ya ini ya. Next. Bahwa atas permohonan banding telah diputuskan oleh Majelis Pengadilan Pajak dalam putusan PP ini yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan amar putusan menolak bandingnya. Sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi 127. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang diatur putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak-pihak yang bersuka dapat mengajukan PK atas putusan pengadilan pajak ke Mahkamah. Putusan pengadilan pajak dapat berupa menolak terhadap putusan ini tidak dapat lagi diajukan gugatan. Bahwa dengan diterbitkan putusan pengadilan pajak ini yang memutuskan menolak permohonan penerapan sanksi administrasi kenaikan pasal 17 tetap dipertahankan. Putusan pengadilan pajak ini merupakan putusan akhir dan punya kekuatan hukum yang tetap. Bahwa dengan demikian penerbitan KEP 0014 sudah tepat sesuai dengan ketentuan. Menimbang bahwa penggugat dalam surat bantahan pada pokoknya mengukakan hal sebagai berikut, bahwa pada pokoknya materi surat bantahan sama dengan surat materi gugatan. Next. Ini pembuktian nggak usah ya Bapak Ibu ya, nanti dibaca ya. Kita lihat putusan hakimnya seperti apa ya, pendapat hakimnya seperti apa. Next saja.
Nah, terkait kewenangan ini nanti dibaca ya, penentuan ketentuan formal dan pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan nanti dibaca aja dari modulnya Bapak Ibu ya. Next, kita bicara substansinya aja. Ini dari pertimbangan hakim ya, menimbang menjadi sengketa dalam gugatan adalah gugatan terhadap keputusan tergugat nomor KEP 0014 tanggal 22 Maret tentang pembetulan atas SKP kurang bayar PPN karena permohonan wajib pajak isinya menolak permohonan pembetulan penggugat. Menimbang bahwa setelah pertimbangan nilai bukti dalam maka pendapat pengadilan pajak adalah menimbang bahwa dalil tergugat atau DJP menolak permohonan pembetulan penggugat atas SKP ini pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terhadap penggugat telah dilakukan pengembalian pendahuluan PPN atas masa pajak Juni. Next. Bahwa tergugat kemudian melakukan pemeriksaan terhadap penggugat. Jadi setelah dikembalikan pendahuluan dilakukan pemeriksaan berupa pemeriksa rutin seluruh jenis pajak karena penggugat melaporkan SPT tahunan PPh Badan 2018-nya lebih bayar. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tergugat menerbitkan salah satu jenis pajaknya adalah PPN. SKP KB PPN masa pajak Juni nomor 116 tanggal 23 dengan jumlah PPN yang kurang dibayar sebanyak 63 juta dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% sebesar 63 juta juga. Jadi 2 kali lipat sehingga harus dibayar menjadi 127. Bahwa dalam menghitung sanksi administrasi kenaikan ini tergugat menggunakan dasar hukum pasal 17C ayat 5 karena diketahui terhadap penggugat telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dan berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat pajak PPN kurang bayar. Bahwa terkait dengan ada kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi terhadap penggugat, tergugat memberikan tanggapan bahwa selama proses pemeriksaan, penggugat tidak pernah menyampaikan keterangan maupun memberikan surat keputusan PKP berisiko rendah sampai dengan SKPKB terkait diterbitkan. Dan tergugat baru mengetahui hal tersebut setelah penggugat mengajukan permohonan pembetulan SKPKB KB terkait kepada terbanding. Jadi alasannya karena tidak tahu. Next. Bahwa ketentuan pasal 3 ayat 5 PMK ini yang mengatur bahwa pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan terkait dengan pengkreditan pajak masukan dalam PPN tidak dapat dilakukan apabila pajak masukan tersebut mengandung sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Bahwa sanksi administrasi dalam SKPKB nomor 116 berkaitan dengan pengkreditan pajak masukan dalam PPN masa pajak di mana terdapat sengketa atas hal ini. Bahwa atas KPKB dimaksud, aku penggugat juga telah melakukan upaya hukum berupa keberatan dan banding kepada pengadilan pajak. Bahwa atas permohonan banding penggugat telah diputus oleh pengadilan pajak dengan putusan pengadilan pajak nomor 9134 yang diucapkan dalam sidang terbuka dengan amar putusan menolak banding penggugat. Bahwa penggugat mengajukan permohonan pembetulan atas SKP KBPN ini masa pajak Juni pada tanggal 12 Oktober yang yaitu setelah terbitnya putusan pengadilan pajak tadi diajukan permohonan pembetulan. Next. Bahwa sesuai ketentuan pasal 77 tentang pengadilan pajak, putusan pengadilan pajak ini merupakan putusan akhir dan punya kekuatan hukum tetap. Bahwa demikian, penerbitan keputusan tergugat nomor KEP ini sudah tepat dan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Menimbang bahwa penggugat menyatakan tidak setuju atas penerbitan keputusan tergugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa alasan ketidaksetujuan penggugat atas penerbitan keputusan tergugat nomor KEP ini pada prinsip pokoknya adalah bahwa terdapat perbedaan tarif sanksi administrasi dalam SKP menurut penggugat dengan tergugat. Jadi menurut penggugat PPN kurang dibayar 63 ya. Sanksinya harusnya 2% ya, kali jumlah bulan kali jumlah PPN terutang, jumlah sanksinya 26 jutaan ya.
Sedangkan menurut tergugat atau DJP, 63 juta pokoknya sanksinya 100%, jadi totalnya 2 kali 63, jadi 127. Next. Bahwa menurut penggugat sangatlah tidak tepat apabila tergugat mengenakan sanksi administrasi sesuai pasal 17. Bahwa pasal 17 Undang-Undang KUP adalah ketentuan yang mengatur tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak kriteria tertentu, ya, bukan berisiko rendah, ya. Sedangkan untuk pengembalian pendahuluan PPN untuk wajib pajak dengan kriteria PKP berisiko rendah telah diatur di pasal 9 Undang-Undang PPN. Bahwa karena penggugat, ya, atau wajib pajak adalah PKP berisiko rendah, maka sanksi administrasi yang harusnya dikenakan kepada penggugat, ya, adalah berupa bunga 2% per bulan, bukan 100%. Sesuai pasal 13 ayat 2, ya. Bukannya berupa kenaikan 100% sesuai pasal 17. Bahwa pada putusan banding nomor PUT ini nyata-nyata tidak tertuang putusan atau penilaian atas permohonan pengurangan sanksi administrasi karena kesalahan penetapan tarif pada SKP penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa gugatan ini adalah mengenai penerapan sanksi administrasi. Bahwa menimbang bahwa dengan demikian sengketa merupakan ini sengketa yang bersifat yuridis interpretasi terhadap undang-undang. Next. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pengadilan pajak berpendapat bahwa pengenaan sanksi terhadap PKP berisiko rendah yang telah menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pajak PPN kemudian dilakukan pemeriksaan telah diatur khusus dalam pasal 9, di mana sanksi administrasi yang akan dikenakan adalah sanksi bunga pasal 13 Undang-Undang KUP. Bahwa berdasarkan keputusan DJP nomor 007 diketahui bahwa penggugat telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah mulai 30 April 2018 dan kepada penggugat telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan PPN masa pajak Juni. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan pajak atau majelis berpendapat bahwa terhadap penggugat seharusnya dikenai sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 ayat 2 KUP, bukan sanksi administrasi berupa kenaikan pasal 17C ayat 5 KUP. Dengan demikian pengenaan 100% dalam SKPKB PPN nomor ini tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Ini pendapat pengadilan, ya. Next. Bahwa terkait dalil tergugat atau DJP yang menolak permohonan pembetulan dengan alasan karena telah ada putusan pengadilan pajak atas permohonan banding penggugat atas keputusan keberatan terkait SKB PPN di atas, pengadilan pajak memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut. Bahwa dalam surat banding penggugat, waktu dia mengajukan banding yang telah diputuskan itu, penggugat atau pemohon banding pada saat itu tidak mencantumkan adanya ketidaksetujuan atas pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan 100%. Namun demikian dalam persidangan tanggal 8 Maret, penggugat menyampaikan ketidaksetujuan atas pengenaan sanksi administrasi yang di atas. Bahwa putusan pengadilan pajak aku yang di atas belum memberikan pertimbangan atau penilaian terkait ketidaksetujuan penggugat atas kesalahan pengenaan sanksi kenaikan 100%. Bahwa oleh karena atas ketidaksetujuan penggugat terkait pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% belum diberikan pertimbangan oleh pengadilan pajak dalam proses banding. Dan terbukti secara nyata terdapat kekeliruan tergugat dalam menerapkan sanksi administrasi dalam SKB KB PPN Akuo, maka pengadilan pajak berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan tergugat nomor KEP 14 yang menolak tadi, ya, waktu di Kanwil tanggal 25 Mei, yang isinya menolak permohonan pembetulan penggugat atas KB Akuo tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga telah terdapat cukup alasan untuk dibatalkan. Di pendapat hakim, ya. Next.
Menimbang bahwa pengadilan pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil disampaikan para pihak, namun untuk mengambil keputusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan pajak berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat. Baik, ke bawah aja. Nah, mengabulkan seluruhnya ya. Silakan Mbak dikembaliin ke MC. Terima kasih. Silakan Baik, kalau ada yang bertanya. terima kasih kepada Bapak Sempurna Bahri atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan luar biasa ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Hmm, Tidak ada Bapak Ibu Yang yang memberikan ingin masukan silakan. memberikan masukan atau ingin berdiskusi Berbagi dengan. pengalaman ya silakan aja. Ya, silakan Ibu Suhartati. Silakan Bu Tati, saya tutup video ya Bu Tati ya. Ini senior saya ini di akuntan publik, Terima sangat kasih. senior ini mah. Dan saya Pak Pur, ini saya di Ya, Yogyakarta nih Pak. oh acara apa? Mau nengok Mbak Rahma nanti jam Oh ya gimana salam deh. Udah jam 4 sadar baru ya? bisa. Jam Udah 4 jam sadar? setengah 6. Belum sadar tapi katanya udah tangannya Udah bisa bergerak? bergerak gitu. Jadi Ya ini mudah-mudahan lah ya. nunggu itu. Saya Jadi juga nanti kaget ya. nanti jam 4 saya pamit ya mau. Beliau tuh ada beberapa kali japri ke saya bertukar pikiran tuh. Makanya saya kaget. Ya iya memang habis jatuh kalau kalau sakit yang lain kan ada gejalanya. Ini Iya, kan tiba-tiba memang. Terima kasih Pak Pur ini apa hal-hal begini nih yang kita suka nggak tahu ya Pak ya. ya Terus banyak yang ketakutan nggak aja. tahu Bu. Nggak tahu Pak. Kadang-kadang Ba- saya benar. Banyak yang nggak tahu Bu. Kadang-kadang SKP itu diterima aja kan. Iya. Nggak telusuri. SKP. Itu tahu-tahu rekening bank diblokir Pak. Diblokir. Ya. Benar diblokir. Sama saya kaget di bank udah mau gaji. Kok rekeningnya diblokir. Terus saya nanya gini. Dari pajak Bu. Kok nggak ngabari juga loh Pak. Gitu loh. Salahnya. Eh, Itu makanya ya gini ini kan kita jadi melek ya maksudnya gitu jadi mereka pun juga ada kesalahan gitu nah udah protes udah dibuka saya ternyata partner yang lain juga kena juga tiba-tiba Oh ya. terus semua jadi ya terus oh belum ya Bu emang gitu aja dia yang pajaknya. Terima kasih. Undang-undang Undang-undang PPSP itu Bu. Penagihan pajak dengan surat paksa tuh Bu. STP ya. STP sama SKP, dia kan jangka waktunya kan 1 bulan Bu, SKP STP itu. Hmm. Saya Jadi udah kalau bayar separuh sudah bayar oh separuh bayar, itu jadi diblokir makanya nggak nggak ada tuh. harusnya dibayar separuh, minta pengangsuran Bu, Iya, ajukan pengangsuran. itu lagi mau bikin surat terus sudah diblokir ini. Temuin aja jurusitanya Bu. Ya temuin suruh lunasin itu. Tetap. Ya terima kasih kalau beginian kita melek nih. Ini ada juga dia gitu masih. Nah itu pas saya mau ngeliat di SKP yang dia kirim itu benar nggak jumlahnya segitu gitu loh. Saya cuma karena dari jumlahnya aja karena kan itu berapa tahun gitu kan. Nah, sama cek Ya itu dulu. pasalnya Bu. Jadi kalau SKP itu kan munculnya dari pasal 13 Undang-Undang KUP Bu. Harus cek Ya. benar nggak pengenaannya. Nah, Kalau STP itu di pasal 14 Undang-Undang KUP, Bu. Di dua pasal itu pengaturannya, Bu. Pasal itu kan terbagi dari apa tuh ayat-ayatnya tuh. ya. Lihat satu-satu. Jadi jangan diterima aja. Terus Mungkin banyak yang nggak melek tuh. ya makanya Diterima terus aja, PPN-nya dibayar. dipotong, Mak. PPN Ah, dipotong bendaharawan. Itu juga ya, gitu. Kadang-kadang akhirnya kan kita nggak pernah dapat buktinya dari mereka kan. Suruh ya. nunjukkan berapa yang masuk di rekening bank kita gitu loh. Jadi kan ribet juga gitu loh. Jadi berarti kita sudah dipotong, suruh foto di rekening kita masuknya setelah dikurangi pajak PPN sama PPh tiga gitu. Suruh foto Iya. kan repot banget gitu. Padahal itu kan udah dia diterima gitu loh. Ya, ini makanya ke depan harus apa, Bu? Harus Ya tapi banyak kalau baca. nggak punya keahlian kayak Kak Pak Pur, masa berani kita Ya, ngeyel-ngeyel gitu. makanya di kantornya didik orang yang satu yang apa Bu, yang khusus pajak Bu. Nah gitu ya. Ya sampai yang ya khusus pajak itu bukan artian bukan tahu saja, tapi
bisa. udah bisa untuk berhadapan gitu ya. Jadi nggak diterima aja omongan DJP itu, Bu. Kita harus aturannya harus kita baca. Mm-mm. Diomongin ini dasar pasalnya apa? Kita baca pasalnya benar nggak? Ya Karena udah jadi kadang-kadang Pak banyak bersatu Pak. faktor ketidaktahuan itu yang bikin apa, Bu? Kita dari bulan-bulanan ya. Iya, makanya saya sering mengadain ini kan supaya mengajak, Orang melek ya. supaya kita melek semuanya, Makanya jangan saya terima diterima. kasih nih. Makanya saya Ya, selalu ikut Pak. setiap minggu ngadain Bu Tati. Iya. Iya. Makasih Nah, Pak Pur. sama-sama Sampai Bu ketemu Tati. lagi. Ya, sehat Assalamualaikum. selalu ya Bu. Ya, terima kasih dan salam sama. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Suhartati. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Atau yang ingin berdiskusi dengan Bapak Sempurna Bari? Dipersilakan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pengalamannya segala silakan ya. Mudah-mudahan kita berbagi ya. Jadi kalau sering mendengar atau apa, saya kan juga ngajar ini sekalian kadang-kadang sambil membaca ini pasalnya benar nggak, apa isi pasalnya. Karena setiap putusan pajak, pengadilan pajak tuh banyak aturan di dalamnya. Jadi kalau saya ada acara begini, pasti semua aturannya itu PMK-nya, undang-undangnya saya baca semua. Dan banyak kejadian kita nggak tahu, tiba-tiba harus bayar gitu ya. Belum tentu juga yang kita bayar tuh benar. Contohnya putusan inilah harusnya menggunakan pasal 13, ternyata yang keluar putusannya adalah pasal 17. Kalau orang awam pajak tuh pasti nggak apa itu, pasti dibayarnya aja mah. Gitu ya Pak Ibu ya. Pak Dasmen ada komen Pak Dasmen? Ini senior saya nih dari Pak Pijaksel. Pur, dia jelasin di saya sih ini aja. Ah, Diingatkan jadinya gitu. Jangan hati-hati nerima SKP itu sih. iya, Tapi jangan. pasal 16 itu kan kalau putusannya tidak sesuai dengan ya, permintaan kita dan gugatan kita, itu gugatan ke Pak ya, bukan banding ya. Iya, jadi kalau kita masuk ke pasal 16, ternyata ditolak pembetulan kan, itu bisa digugat Pak Iya, Dasmen. iya, iya Pak. Jadi, jadi kalau yang digugat tuh semua putusan DJP itu kan bisa digugat sebetulnya sepanjang berupa putusan. Mm-mm. Jadi misalnya kita menggunakan meminta fasilitas PPN tidak dipungut gitu ya. Syaratnya udah lengkap semua. Ternyata ditolak. Ah, bisa diuji pada semen. Saya suka Iya. itu pada semen. Atau dia dapat fasilitas daerah terpencil. Syaratnya udah lengkap semua, ditolak. Ya kita uji aja di mana. Betul. Jangan salah atau DJP-nya yang salah kan. Ya. Karena Itulah Pak Pur. Jadi kadang-kadang kita sama wajib pajak juga sering hmm, kurang sepaham antara gugatan dan banding. Padahal kalau ah, banding kan materi kan Pak ya. Kalau mat- gugatan kan itu formal gitu. Kalau ya, formal. jadi kalau saya lihat kalau apa kalau banding kan hanya terhadap SKPKB Pak. SKP dan SKP PPN. tetapi dia nggak ada materi kan gitu Ya, kan Pak. ya Kalau banyak Pak pemateri, gugatan kan nggak ada materi sebetulnya. Salah formal, tapi salah dalam hitung lah, salah faktanya tarif gitu loh. kalau di gugatan tuh dalam faktanya bisa materi, bisa formal Pak. Jadi tidak hanya Maksudnya gini Pak, hmm. bisa materi tapi karena kesalahan formal gitu loh Pak. Oh iya iya iya. Contoh tadi lah, materi kan malah sanksi kan, tapi alasannya itu kan karena formal penerapan tarif itu maksud saya. Iya iya iya. Ya itu maksud saya. Memang Jadi pada akhirnya ada materi, eh, tetapi alasan kita menggugat itu adalah karena penyalahan tarif. berarti dia sesuai penerapan formalnya kan gitu Pak Pur. Iya. Ya. Jadi gugatan tuh Makasih Pak pintu Pur masuk diingatkan ini. untuk semua. Ya, ya, Pak Dasmen. Ada Betul. lagi Bapak Heeh. Ibu? Silakan kalau ada.
yang mau berbagi silakan. Hmm. Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ini kalau dibuka semuanya putusan orang tuh ya, rasanya banyak juga yang salah tapi nggak sadar. Ini pas kelihatan aja. Mungkin apanya konsultannya apa kali aware gitu ya. Oh ini nggak sesuai ini apanya penerapan tarifnya makanya digugat sama dia. Tapi kalau orang umum ya pasti nggak tahu makanya begini-gini mah. Silakan Bapak Ibu, kalau enggak silakan ditutup aja Mbak ya. Nanti minggu depan kan Hmm. bisa ditanya lagi. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, demikianlah seminar kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Sempurna Bahri, atas semua insight-nya sehingga diskusi kita menjadi luar biasa pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan oleh seluruh peserta. Saya Atika Ulfa, selaku moderator, mohon pamit undur diri dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima Makasih Pak kasih Dasmen, Bu Materi Tati, dapat Pak Adi. Halo, pemaparannya. Pak, Yo. materinya Bapak. ada ya? Silakan materinya Untuk minta. sesi fotonya dahulu ya, Pak. Oh iya iya iya. Bapak Ibu silakan dibuka kameranya dahulu karena akan ada sesi foto. Materinya udah dibagi belum di apa, Mbak? Kami kirim via email ya, Pak. Oh ya udah atau dikirim yang di sini Di juga sini. boleh silakan. Iya, baik, Pak. Iya iya. 1, 2, 3. Sudah ya, Pak. Iya iya Oke. makasih. Terima Makasih kasih, Bu sampai Tati, ketemu. Pak Dasmen, Pokok. Pak Adi dan Terima kasih, kawan-kawan. Pak. Terima kasih semuanya. Ya. Tuh. Sehat Pak Adi ya. Udah lama nggak Alhamdulillah, ketemu. nih. Bagus Pak. Iya. Telaten Pak Pur. Iya. Pak Adi ini mantan wakil ketua pengadilan pajak nih Bu Tati. Iya. Guru saya ini. Sama-sama belajar Pak kita. Iya. Pak Dasmen juga. Iya. Pak Dasmen. Mari-mari, selamat sore, selamat Sehat pagi. ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Salam. Say kokondao ya rabe sorendoreri uflenso banirema baki pase arafabie aswara kuat arafabie aswara kuat. Apuse kokondao ya rabe sorendoreri uflenso banirema baki pase arafabie aswara kuat arafabie aswara kuat.
Vanire ma